Pemirsa, hari ini 24 Februari 2023 tepat 1 tahun terjadinya invasi Rusia ke Ukraina, hingga kini belum ada tanda-tanda perang akan berakhir. Lalu apa saja yang telah terjadi sepanjang 1 tahun terjadinya pertempuran ini? Ulasannya kita akan simak bersama dalam infografis yang akan kami hadirkan. Perang Rusia-Ukraina tidak terjadi serta-merta antara kedua negara. Rusia dan Ukraina memang memiliki sejarah panjang bersama sebelum Uni Soviet runtuh dan pecah menjadi sejumlah negara. Tapi apa yang kemudian memicu timbulnya perang Rusia dan Ukraina ini? Yang pertama adalah terkait dengan adanya ekspansi NATO yang kian merapat ke Eropa Timur hingga ke Ukraina. NATO ini adalah organisasi aliansi militer yang dimotori salah satunya oleh Amerika Serikat dan beranggotakan negara-negara Eropa Barat. Yang kemudian membuat Rusia semakin geram adalah bergabungnya negara-negara pecahan Uni Soviet dan Blok Timur ke dalam NATO seperti Estonia, Latvia, Lituania, termasuk Polandia yang berbatasan langsung dengan Ukraina. Dan kemudian Ukraina juga menunjukkan adanya keinginan untuk bergabung dengan NATO. Meskipun saat ini Ukraina belum secara resmi menjadi anggota dari NATO, tetapi Ukraina merupakan negara mitra NATO. Artinya tetap ada kerjasama antara NATO dengan Ukraina meskipun tidak bisa semaksimal bantuan NATO untuk negara anggotanya. Pemicu yang kedua terjadinya perang Rusia-Ukraina ini adalah eskalasi, atau ini sebetulnya ujung dari semakin meningkatnya ketegangan di antara kedua negara yang disebabkan upaya pencaplokan wilayah Ukraina oleh Rusia ataupun upaya untuk mempertahankan kedaulatan Ukraina bagi wilayah negaranya. Nah, dua wilayah yang kini tengah diperebutkan adalah Provinsi Luhansk dan Donetsk. Sikap Ukraina dan Rusia sebetulnya sudah diatur dalam perjanjian Minsk 1 dan 2, tetapi perbedaan interpretasi di antara Rusia dan Ukraina ini kemudian menimbulkan terjadinya pertempuran. Dampak perang pun sudah semakin meluas. Terkait dengan perang Rusia-Ukraina ini, belasan ribu korban warga sipil di Ukraina terdata oleh Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk HAM atau OHCHR per 21 Februari 2023 ini mencatat bahwa sudah ada 8.006 warga sipil di Ukraina yang tewas. Lalu 13.287 tercatat luka-luka. Sementara diprediksi juga ada sebanyak 100.000 tentara Ukraina yang tewas akibat perang. Perang Rusia-Ukraina ini juga tentunya berdampak tidak hanya bagi kedua negara saja, tapi juga bagi stabilitas dunia. Salah satunya adalah menggoncang stabilitas pangan. Karena kita tahu bahwa Ukraina merupakan salah satu negara penghasil gandum dan jagung yang terbesar di dunia, dua komoditas yang juga dibutuhkan oleh Indonesia. Kemudian bagaimana dengan dampaknya bagi sisi Rusia? Diperkirakan bahwa perang ini juga telah menewaskan hingga 180.000 tentara Rusia yang turun ke medan perang. Berbagai sanksi ekonomi juga telah dijatuhkan oleh negara-negara barat, termasuk Amerika Serikat kepada Rusia, yang salah satunya menghantam sektor perbankan Rusia. Dalam 1 pekan terakhir ini, pemirsa, juga ada beberapa perkembangan terkait dengan perang Rusia dan Ukraina. Pada tanggal 20 Februari kemarin, Presiden Amerika Serikat Joe Biden menggelar kunjungan rahasia ke Ukraina. Hasil dari kunjungan itu menegaskan dukungan Amerika Serikat terhadap Ukraina untuk mempertahankan kedaulatan dan batas-batas wilayah Ukraina. Amerika Serikat juga berjanji akan memberikan bantuan militer senilai 500 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 7,5 triliun rupiah bagi Ukraina. Respon dari Moskow tetap terlihat tenang dan mengatakan bahwa tidak ada yang spesial sebetulnya dari kunjungan Joe Biden tersebut. Namun dikabarkan bahwa Putin tengah menyiapkan berbagai serangan, termasuk serangan besar-besaran ke Ukraina pada 1 tahun invasi. Pada pidato kenegaraannya di Moskow 21 Februari kemarin, Putin juga mengumumkan bahwa Rusia menangguhkan perjanjian pengurangan nuklirnya bersama dengan Amerika Serikat.